Pemirsa, dalam pidatonya di acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti intimidasi yang terjadi jelang pemilihan presiden 2024. Megawati mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan jaga keamanan rakyat, bukan golongan. Netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara selama penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi sorotan dalam acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan yang digelar di kantor PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri pimpinan partai pendukung calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan mengutamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya, emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo? Kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Sementara itu, pemirsa, sebelumnya TNI dan Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada November 2023 yang lalu. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri yang memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat. Lalu, benarkah netralitas TNI dan Polri serta aparatur sipil negara selama penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi sorotan dalam acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan pengamat politik Ubedillah Badrun. Selamat sore, Mas Hasto. Kang Ubed. Selamat sore, Mas Davi. Apa kabar? Pak Ubedillah juga.
Saya ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, tadi Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa TNI dan Polri juga harus netral. Kemudian menyoroti kasus di Boyolali. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, yang ingin digarisbawahi seperti apa, Mas Hasto? Ya, pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan politik kebenaran sangat jelas. Karena beliau dan saya sendiri ketika turun ke bawah itu juga merasakan adanya intimidasi-intimidasi yang sering dilakukan oleh aparatur negara. Demokrasi diletakkan di tangan rakyat, maka rakyat harus secara bebas menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa ada intimidasi. Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini saya datang di salah satu kelurahan di Jakarta, itu juga ada pengakuan diam-diam. Ada yang merasa diintimidasi, tetapi mereka tahu bahwa rakyat punya nurani untuk menentukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang merakyat dan mampu menegakkan pedang keadilan itu. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan suatu kritik otokritik, tidak hanya bagi PDI Perjuangan tetapi juga bagi upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pemilu kali ini yang sangat penting dan strategis bagi masa depan bangsa. Oke, artinya sudah ditemukan fakta begitu ya, intimidasi memang dilakukan oleh oknum-oknum aparat sipil negara begitu, Mas Hasto? Oh, betul sekali. Beberapa waktu yang lalu saya juga datang ke Jawa Timur, ada kepala daerah dari PDI yang akan menghadiri acara peresmian kantor partai bersama dengan kami. Dia menceritakan bagaimana di jalan dia ditelepon oleh oknum dari Polri dan juga mengatakan udahlah untuk pemilu presiden ikut pasangan nomor 02. Itu cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam era demokratisasi kali ini. Demikian pula ketika kami turun ke lapangan, kepala desa sudah begitu banyak pengakuan, mahasiswa, jurnalis, bahkan Najwa Shihab pun dari seluruh jejaring sosmednya itu juga diberikan ancaman-ancaman diam atau mati. Ada 31 orang yang diancam. Itu cara-cara yang tidak berkeadaban dan Ibu Mega sekali lagi menyampaikan politik kebenaran. Biarlah rakyat yang menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa iming-iming politik uang, tanpa money politik, tanpa iming-iming jabatan, dan jangan sampai ada oknum-oknum yang memiliki loyalitas buta hanya karena jabatan. Maka Ibu Mega mengingatkan TNI Polri itu luar biasa, sejarah pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara. Jangan korbankan institusi tersebut dengan melakukan perbuatan yang tidak tercela. Apa yang terjadi di Boyolali sangat kita sesalkan bersama karena mereka adalah rakyat kita. Oke, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, Anda sepakat bahwa ketika intimidasi ini terbukti begitu ya, faktual dilakukan oleh oknum TNI Polri dan juga aparatur sipil negara, apakah ini juga bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi 2024, Kang Ubed? Kang Ubed, mohon maaf audionya. Ya, saya kira demokrasi yang sehat itu dicirikan dengan adanya sebuah proses yang menafikan seluruh langkah-langkah yang bersifat kekerasan, termasuk juga intimidasi dan lain-lain. Jadi intimidasi adalah satu perilaku yang bertentangan dengan praktek demokrasi. Nah, saya kira peringatan Bu Megawati itu berbasis pada peristiwa empirik seperti yang terjadi di Boyolali misalnya. Dan itu adalah tanda saya kira untuk mengingatkan kepada aparat, dan sangat keras saya kira tadi Bu Mega mengingatkan bahwa aparat penegak hukum ya, termasuk di situ adalah dari tentara dan dari polisi, untuk bersifat netral. Karena mereka adalah tentara, itu kepentingannya negara, polisi itu kepentingan negara, bukan kepentingan politis. Jadi kalau aparat kemudian mendorong-dorong, mengingatkan untuk mendukung salah satu paslon, menurut saya itu adalah fakta empirik, satu intervensi aparat terhadap proses politik, dan itu tidak bisa dibenarkan di dalam proses elektoral yang kita memilih jalan demokrasi, Mas. Dan ini kalau ini terus terjadi, ini berbahaya sebetulnya, karena akan menimbulkan satu resistensi, bahkan juga perlawanan dari kelompok-kelompok pro demokrasi
dari kelompok-kelompok yang menginginkan demokrasi berjalan dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Kalau itu kemudian diselewengkan, saya meyakini banyak sekali akademisi, ya, para ilmuwan dan teman-teman pro demokrasi untuk bersama-sama mengingatkan bahwa demokrasi kita harus diselamatkan. Kalau kemudian pada akhirnya kita melihat satu praktek-praktek intimidatif terjadi di dalam proses pemilu. Saya kira Oke. itu, Mas Davi. Oke, saya kembali ke Mas Hasto. Mas Hasto, di lapangan juga tadi ada katakan beberapa relawan kasus Boyolali juga ditemukan faktanya, kemudian juga baliho-baliho partai juga di beberapa daerah ditemukan diturunkan, ada juga yang terpasang di alat-alat aparatur sipil negara dan instrumennya. Menurut Anda seperti apa, Mas Hasto? Ya, itu sebenarnya suatu praktek-praktek pengepungan terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena kedua pemimpin ini merupakan ditunggal. Pak Ganjar dengan pengalaman yang luas di dalam menurunkan kemiskinan terbesar dibandingkan kepala daerah yang lain, kebijakannya satu sarjana dari satu keluarga miskin, KTP Sakti itu begitu diterima secara luas, apalagi dengan adanya Prof. Mahfud MD yang akan menegakkan hukum. Kalau kita bisa memerangi korupsi, maka kemiskinan yang terjadi seperti hari ini saya datang di RW di sini menunjukkan bagaimana mereka 40 tahun hidup tanpa air bersih, bagaimana lingkungannya pemerintah tidak hadir. Nah, karena itulah sebenarnya mengapa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud harus dikepung, harus diintimidasi dengan cara-cara seperti itu, balihonya diturunkan, sementara ada partai yang baru belum lama berdiri hanya karena dipimpin oleh anak presiden tiba-tiba menampilkan baliho melebihi jumlah pengurusnya, tetapi laporan dana kampanyenya sangat sedikit. Ini kan suatu bentuk ketidakadilan di dalam politik. Jangan karena Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini sangat populer, didukung oleh gerakan rakyat, kemudian dilakukan berbagai langkah-langkah intimidasi. Apapun, Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Rakyat telah memegang kedaulatan tertinggi. Saya dengan turun di sini menunjukkan bahwa rakyat punya kebenaran, rakyat punya nurani, dan mereka juga menekankan ada yang diintimidasi. Tetapi mereka mengatakan nanti kami akan memilih sesuai dengan nurani. Saya pikir ini suatu sikap yang sangat bijak sebagaimana ditunjukkan oleh Bu Sinta dari Jawa Timur, oleh Ketua RT di Jawa Tengah yang berani melakukan perlawanan terhadap intimidasi. Jangan sekali-sekali menekan rakyat yang seharusnya menjadi sumber dedikasi dari kekuasaan. Oke, Mas Hasto, sebelum ini juga ada jaminan dari Panglima TNI dan juga Kapolri bahwa TNI Polri ini kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa harus netral begitu. Namun kan faktanya di lapangan ini tidak demikian. Menurut Anda masalahnya di mana, Mas Hasto? Ya, menurut saya perlu suatu lembaga independen yang ikut membantu pengawasan. Karena di dalam praktek apa yang disebut sebagai netralitas, bahkan sudah menandatangani suatu komitmen pemilu damai. Tetapi di lapangan saya sendiri ikut menemukan itu. Jadi kami bisa menyampaikan bukti-bukti bahwa itu terjadi. Karena itulah kami percaya bahwa TNI dan Polri itu memiliki tugas negara yang luar biasa, masa depan yang luar biasa. Jangan korbankan institusinya hanya karena ambisi dari orang per orang yang ingin naik pangkat secara cepat. Oke, ke Kang Ubed. Kang Ubed, Anda sepakat bahwa memang apa yang terjadi di lapangan ini faktanya jauh berbeda dengan apa yang diinstruksikan oleh Kepala Kepolisian dan Panglima TNI. Masalahnya terletak di mana, Kang Ubed, menurut Anda? Ya, saya kira tadi Mas Hasto menekankan peristiwa empirik ya yang membuat perilaku itu kemudian bisa terbaca. Nah, pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Sementara elitnya seperti Kapolri, Panglima, dan semuanya sudah menandatangi satu komitmen untuk netral. Itu artinya, Mas Davi, sistem komando atau edukasi dari Panglima, dari Kapolri, itu tidak sampai ke level lapisan bawah secara sistemik. Sampai ke prajurit misalnya di lapangan. Atau sampai ke polisi yang levelnya di bawah misalnya. Bahkan sampai ke Babinsa, Kamtib, dan seterusnya di level bawah. Jadi kalau kemudian hanya elitis yang membuat komitmen, itu nggak akan sampai ke masyarakat. Padahal yang dibutuhkan itu adalah seluruh aparat dari pusat sampai daerah, dia betul-betul komitmen untuk negara.
bukan komitmen untuk politis, untuk kepentingan calon tertentu misalnya. Sama dengan aparatur sipil negara yang lain. Di kepalanya dan di hatinya harus kepentingan negara. Baik, baik. Sehingga proses politik itu betul-betul berjalan Baik. secara berkualitas dan Baik. adil untuk semua Baik, politik. baik. Saya kembali ke Mas Hasto karena akan melanjutkan agenda lain. Terakhir, Mas Hasto, jika memang kita lihat intimidasi dilakukan terhadap pasangan Ganjar Mahfud, kemudian juga ketidaknetralan ditemukan di lapangan, apa yang kemudian membuat PD Perjuangan mengusung Ganjar Mahfud yang lainnya juga tetap bekerja keras dan yakin bahwa bisa melewati gangguan-gangguan seperti itu, Mas Hasto? Ya sebenarnya intimidasi tidak hanya terjadi buat pasangan Ganjar Mahfud. Tim hukum dari pasangan nomor 3 juga sudah melakukan komunikasi dengan pasangan Amin. Kami menemukan fakta-fakta yang sama di lapangan. Hal yang sangat mencolok misalnya dari tekanan terhadap para kepala desa. Mereka tidak berani untuk menjaga bagaimana agar desa itu terlindungi dari berbagai politik yang tidak sehat seperti berbagai bentuk intimidasi. Padahal kepala desa memang seharusnya netral, mereka tidak perlu diintimidasi. Demikian pula RT dan masih banyak lagi temuan-temuan yang kami dapatkan di lapangan. Tapi prinsipnya itu hanya oknum. Kami percaya bahwa TNI, Polri, aparatur sipil negara, mereka juga punya kekuatan nurani karena mereka juga berasal dari rakyat. Dan rakyat akan menjadi benteng demokrasi bagi lahirnya pemimpin yang baik. Dan kami percaya bahwa kekuatan rakyat itulah yang akan mampu menghadapi berbagai kekuasaan yang cenderung otoriter. Kita harus belajar dari jatuhnya Pak Harto yang telah dibangun selama 32 tahun dengan segala cara, termasuk ABRI saat itu juga digunakan sebagai alat kekuasaan. Bahkan ada calon presiden yang terbukti juga melakukan pelanggaran HAM. Itu kan praktek-praktek ketidaknetralan, penyalahgunaan kekuasaan saat itu. Ini yang harus menjadi pelajaran terbaik bagi kita, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kepekaan kemanusiaan. Hatinya harus berkobar-kobar ketika melihat bagaimana rakyat menyampaikan harapannya untuk hidup lebih baik, mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena itulah berbagai bentuk intimidasi saya yakini akan sia-sia karena kebenaran yang akan berbicara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hasto. Silakan jika ingin melanjutkan agendanya kembali. Saya lanjutkan bersama Kang Ubed. Pemirsa, Kang Ubed, jika tadi dikatakan beberapa intimidasi ditemukan, bahkan dugaan ketidaknetralan ini juga sempat disinggung oleh tim pasangan Ganjar Mahfud, kemudian dilaporkan seperti kasus Aiman, katakanlah begitu. Nah, menurut Anda apakah memang ini juga merupakan praktek-praktek intimidasi dan ketidaknetralan, Kang Ubed? Ya, saya kira Mas Dapi, lapor-melapor, termasuk dalam kasus Aiman Wicaksono, menurut saya adalah upaya semacam upaya intimidasi atau upaya teror terhadap kekuatan politik yang dinilai berseberangan dengan kepentingan kekuasaan. Nah, kalau kemudian ini meluas, ya, termasuk intimidasi terhadap masyarakat, tadi disebutkan oleh Mas Hasto, intimidasi terhadap kepala desa, termasuk sampai tingkat RW dan RT, dengan ditawari dan lain-lain, itu sebetulnya adalah satu proses semacam proses sistemik untuk membunuh demokrasi dalam arti yang empirik. Karena kalau kemudian seluruh alat dan struktur negara sampai tingkat desa itu diintimidasi dan digunakan sebagai alat kepentingan politis, menurut saya demokrasi atau pemilu menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat. Karena semuanya pemilu tidak lagi berjalan bebas. Pemilu tidak lagi berjalan netral. Dan di situ ada, karena intimidasi kan membuat masyarakat menjadi tertekan. Kepala desa misalnya, dia tertekan karena ada intimidasi dari oknum-oknum tertentu atau alat-alat kekuasaan tertentu yang kemudian mungkin kepala desa diancam. Kalau kamu tidak mendukung calon tertentu misalnya, kepala desa akan dibongkar korupsi dari dana desanya misalnya. Itu kan satu ancaman. Padahal ya kepala desa tidak korupsi misalnya.
dia hanya kesulitan untuk mengelola uang dan seterusnya misalnya. Jadi dijadikan sebagai alat intimidasi dari kekuatan politik tertentu. Dan itu pada akhirnya kemudian kalau masyarakat desa, kepala desa itu kemudian dalam tekanan, dia kemudian mempengaruhi masyarakatnya, itu kan artinya pemilu atau pilihan rakyat tidak seperti yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Jadi pikiran dan hati rakyat itu dibelokkan oleh satu intimidasi yang membuat dia menjatuhkan pilihan pada orang yang tidak sebenarnya yang dia pilih. Oke. Padahal kita akan ya karena demokrasi yang buruk seperti itu, kita tidak akan menemukan pemimpin yang berkualitas dan tidak akan mampu memajukan republik ini di masa depan. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya, apakah intimidasi ini berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu pasangan calon misalnya yang diuntungkan dari intimidasi, Kang Ubed? Ya, intimidasi itu kan menciptakan ketakutan. Ketakutan di dalam proses politik itu menciptakan kepasrahan. Jadi kepasrahan untuk mengikuti siapa yang ditakuti. Secara elektoral, mereka yang takut, dia akan tunduk pada siapa yang menakuti kan. Jadi dalam pola kekuasaan memang ada faktor psikologis yang mempengaruhi politik. Di antaranya adalah menciptakan rasa takut itu. Nah, kalau yang menciptakan rasa takut itu adalah bagian dari kekuasaan yang berkuasa penuh, maka orang-orang yang takut masyarakat ini akan ikut. Dan secara elektoral yang diuntungkan yang menciptakan rasa takut itu, Mas Davi. Jadi dalam banyak teori politik, dalam secara psikologi politik itu ada kekuatan-kekuatan yang ingin berkuasa dengan menciptakan rasa takut. Dan ini terjadi. Penciptaan rasa takut terhadap kepala desa, bahkan terhadap RW, terhadap RT, demi kemudian mengambil keuntungan secara elektoral. Ini kan ini seperti kembali di awal abad ke-20. Ketika Perang Dunia Pertama lalu Perang Dunia Kedua, itu kan ada proses intimidasi untuk mendapatkan kekuasaan dengan menciptakan rasa takut. Jadi kita mengalami kemunduran demokrasi. Kalau kemudian proses-proses intimidasi itu kemudian terus berlangsung dan sampai kemudian menciptakan satu proses elektoral yang cacat sebetulnya secara demokrasi. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan paling tidak oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar meminimalisir hal ini terjadi di masyarakat, Kang Ubed? Ya, saya kira KPU harus gencar dengan dana yang cukup besar itu melakukan edukasi politik kepada rakyat sampai level paling bawah ya, untuk mengingatkan bahwa pemilu harus berasas atau menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, perspektif bebas itu artinya tanpa intimidasi, dan itu harus sampai ke rakyat kecil. Bawaslu itu juga punya fungsi besar sampai ke panwasa, panitia pengawasan di level paling bawah di tingkat KPPS misalnya, itu juga atau di tingkat kecamatan ke bawah, itu memerlukan satu kerja serius untuk mengawasi praktek-praktek intimidatif terhadap masyarakat. Jadi kalau kemudian KPU melakukan proses edukasi kepada masyarakat dengan benar, kemudian Bawaslu sampai ke Panwas di level paling bawah itu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses-proses politik yang bernuansa intimidatif misalnya, harus segera diungkap ya, ada speed up di situ dari masyarakat untuk bicara soal intimidasi. Saya kira itu bisa dicegah. Dan ini juga memerlukan satu upaya yang sangat serius dari pemerintah. Pemerintah kan sebenarnya penanggung jawab utama dari penyelenggaraan pemilu, Mas Davi. Pemerintah itu siapa ya? Presiden, termasuk juga adalah aparat tentara maupun polisi untuk betul-betul menjalankan proses politik dengan posisi yang netral. Kalau kemudian proses-proses edukasi tidak dijalankan oleh KPU, kemudian Bawaslu dan sampai ke Panwas di tingkat paling bawah itu kemudian tidak menjalankan pengawasan, ini artinya terjadi semacam pembiaran terhadap praktek-praktek intimidasi di dalam proses pemilu. Itu bahaya, Mas. Itu berarti Bawaslu dan KPU sampai tingkat Panwas itu ya perlu kita ingatkan gitu secara keras. Kalau kemudian pemilunya berantakan atau tidak berkualitas, ya KPU paling bertanggung jawab secara operasional sebagai penyelenggara. Dan Bawaslu juga bertanggung jawab karena tidak menjalankan fungsi pengawasan. Baik. Kita harapkan fungsi pengawasan berjalan dengan baik di KPU dan juga Bawaslu ya. Apalagi sekarang juga masyarakat ini bisa memviralkan dan menjadi mata di lapangan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Terima kasih Kang Ubedillah Badrun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.